Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penggemar ilmu dan pengagum karakter yang baik, semoga puasa Anda lancar dan Anda mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kerja 5 tahun saya memikirkan kata-kata ini. Mau membahas nggak enak, tapi mau tidak dibahas juga ada artinya ternyata. Pasang surut saya mencoba mengerti ini, ada benarnya juga ternyata. Kerja banyak, bahkan 70-30, 70 benernya. Kalau masalah Jokowi, karena kata-kata ini melekat pada slogan saat beliau menjabat sebagai presiden, kerja. Bahkan saya sempat terkontaminasi dengan kerja tipes. Tapi oke lah, kita lupakan Jokowi, karena karakter dan ilmu itu bisa dari mana aja. Saya yakin juga Pak Jokowi dapatnya dari pengalaman dan ilmu pengetahuan. Kalau masalah kegagalan, presiden mana sih yang berhasil di Indonesia? Karena bukan hanya unsur politik, tapi juga budaya. Saya suka karakter, saya suka ilmu. Sampai kemarin hari Minggu 2026 bulan Februari ini, saya menonton JJ Zhuang Jessica Juanda dalam TikToknya atau Facebooknya, ya saya lupa. Semoga kita bisa mengejar orang itu, katanya. Kerja. Dia bilang hati-hati dengan orang Cina. Padahal JJ Zhuang ini keturunan Cina. Dia bilang, kalau Anda bilang orang Cindo itu kurang lebih Cina Indonesia, kerja keras, nggak pernah tutup tokonya, itu belum seberapa, Bung. Dia bilang gitu. Di sana, di Cina sendiri, saya orang Cina, saya sering ke sana. Orang tua masih kerja. Cindo kalah jauh dengan orang Cina asli di negeri Cinanya. Memang Indonesia kalah dalam hal kerja dan inovasi. Udahlah teman-teman, lupakan pemerintah, lupakan pemberdayaan, lupakan subsidi, lupakan perhatian lingkungan. Yang namanya kerja itu, kita harus belajar dari mana saja.
entah itu dari Jepang, entah itu dari Jerman, yang sudah bisa memproduksi yang nyata ya. Mercedes-Benz, siapa orang yang tidak menghargai produk Mercedes-Benz. Jepang, tiap hari kita pakai Avanza, kita pakai Honda, Yamaha, Suzuki. Demikian juga Korea, China sendiri, Thailand, dan lain sebagainya. Kita nggak usah malu, kita nggak usah ke Jepang-Jepangan. Kalau saya cerita budaya kerja di Jepang, kalau kita bisa kerja seperti dia, itu kan universal, nggak masalah. Di Jepang itu disiplin, perbaikan, komitmen, dedikasi tinggi, hierarki, dan terus-menerus meningkatkan kerjanya. Disiplin itu keharusan, teman-teman. Perbaikan biarpun kecil-kecil tiap hari kita lakukan. Komitmen, keterikatan dengan konsumen kita, keterikatan dengan atasan kita, keterikatan dengan janji-janji kerja kita. Hierarki, kita harus hormat dengan struktur organisasi yang ada. Jangan pakai ego dan terus-menerus meningkat. Yang kemarin dan hari ini harus lebih baik hari ini daripada yang kemarin. Ada istilah Kaizen, tapi nggak usah dihafalin Kaizennya, isinya saja. Perbaikan terus-menerus mencapai kesempurnaan. Jadi jangan berhenti puas untuk melakukan perbaikan kinerja kita. Ikigai, nggak usah dihafalin ikigainya, artinya saja adalah tujuan hidup, ya kan? Menemukan alasan untuk bangun pagi dan lebih pagi untuk mulai bekerja. Horenso, nggak usah dihafalin Horenso. Komunikasi, ya kan? Melapor, komunikasi, konsultasi, apapun ceritanya dalam organisasi kita itu sering mengunggulkan ego. Jadi kita kurang dalam budaya melapor, kurang dalam budaya konsultasi, meminta petunjuk ilmu-ilmu yang bermanfaat dari yang lebih senior. Itu penting, teman. Bushindo, jalannya seperti prajurit. Ada kesetiaan di sini, ada kehormatan di sini, ada kerja keras. Jadi kita harus setia dengan komitmen kita, dengan kerja baik kita, dengan kehormatan kita. Kerja keras itu wajib. Kemudian ada ringkas, ada rapi, ada resik, ada merawat, dan ada rajin. Ini kita kadang-kadang tidak suka ringkas. Kalau bisa panjang, kenapa dipendekin? Sekarang kita balik. Kalau bisa ringkas, ngapain harus panjang-panjang? Rapi itu juga wajib, teman. Jangan biarkan ada keteledoran yang terjadi
resik, bersih juga. Itu harus dibiasakan. Rawat. Ini kita yang lemah di sini. Kalau bikin baru, rajin kita. Beli baru, kita rajin. Tapi untuk merawat barang-barang apa saja, kita kelemahan di sini. Kalau di budaya Jerman, itu adalah keteraturan, aturan, struktur, dan ketepatan waktu. Ini kan yang sering kita lemah. Tepat waktu. Nunggu aja, yang lain belum pada datang. Ketepatan waktu. Pemenuhan servis kita. Struktur kita perhatikan dengan baik. Aturan jangan kita langgar. Jangan terbawa arus. Banyak orang melanggar aturan, ikut aja. Dan fokus pada hasil. Komunikasi langsung aja. Jangan muter-muter. Jangan takut. Jangan malu. Kita komunikasikan kurangnya apa. Kita jangan takut untuk berdebat. Sepanjang yang kita perjuangkan adalah yang benar untuk bekerja lebih baik, itu saya pikir itu lebih baik daripada Anda tidak berkomunikasi secara langsung atau jare-jare, katanya-katanya, itu tidak perlu. Demikian, kerja. Perbaikilah cara kerja kita, perbaikilah semangat kerja kita. Semoga kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.